On the floor, 6'6", high school, five-time world champion Kobe Bryant. 2006, ketika Lakers dan Kobe Bryant berada di Game 7 playoff, pertandingan hidup mati melawan Phoenix Suns. Setelah beberapa game sebelumnya, Kobe memasukkan ini. Sekaligus ini. Sangat menakjubkan, bukan? Namun di pertandingan terakhir seri itu, di mana seharusnya seorang pahlawan justru mengambil alih untuk menjadi pahlawan, Kobe malah melakukan ini. Ya, kenapa hal ini bisa terjadi? Dan seperti yang sudah kalian tebak, Lakers pun kalah dan dieliminasi setelah kekalahan ini. Bagaimana bisa legenda NBA sekelas Kobe Bryant bisa berlaku seperti ini? Di salah satu pertandingan yang mungkin adalah pertandingan paling penting dalam hidupnya saat itu, akan kami bahas dalam episode kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Kobe Bryant adalah salah satu pebasket terhebat yang pernah ada. Kita tidak perlu lagi meragukan itu. Namun menjadi yang terhebat bukan berarti selalu berada di atas. Contohnya pada saat ia masuk ke NBA, ia dalam tanda kutip langsung dibuang oleh tim yang mendraftnya yaitu Charlotte Hornets ke LA Lakers. Pemilik Hornets berkata ia tidak butuh bocah 17 tahun di timnya. Lalu di musim pertamanya pun, Kobe Bryant hanya mendapat sedikit menit bermain. Bahkan ia sempat dipermalukan karena ia airball 4 kali beruntun di pertandingan playoff. Malunya bukan main kan? Namun di musim kedua sampai beberapa musim selanjutnya, karirnya menaik tajam. Dan totalnya ia menjadi juara 3 kali beruntun di usia yang sangat muda. Namun di balik semua itu, pertengkarannya dengan Shaq pun menguat. Kobe dikatakan hanyalah kacung dari Shaq, dan ia cuma bisa juara karena Lakers punya Shaq. Kalau tidak, mana mungkin Kobe bisa juara? Boro-boro juara, berkembang saja mungkin tidak akan bisa dilakukan kalau tidak ada Shaq. Hal itu makin diperparah dengan kasus tindakan seksual yang menimpa Kobe Bryant pada 2003. Disertai dengan gagalnya Lakers pada playoff 2003 sekaligus 2004, padahal mereka sudah kedatangan 2 legenda NBA yaitu Gary Payton dan Malone. Namun mereka dikalahkan oleh tim kuda hitam Detroit Pistons dalam 5 game saja. Alhasil tim Lakers pun terpecah di mana Shaq keluar dan hanya Kobe Bryant saja yang tersisa, bersama para pemain cadangan. Shaq, Payton, Malone, pelatih Phil Jackson semuanya keluar. Di saat itu juga, tak seperti sekarang di mana Kobe Bryant sangat dicintai sebagai legenda NBA, di pertengahan 2000-an, haters Kobe terbilang sangat banyak. Kobe dibenci karena ia dibilang sangat maruk, dan itulah yang membuat Shaq tidak mau setim dengannya lagi. Ia juga suka men-trash talk rekan-rekan setimnya sendiri. Dikatakan juga Lakers kalah di final oleh Pistons pada 2004, itu karena Kobe Bryant yang terlalu nafsu untuk mendapatkan gelar Finals MVP. Hal itu memang benar karena selama Lakers 3 kali juara beruntun pada 2000 sampai 2002, semuanya direbut oleh Shaq. Ketika Lakers terpecah, hal ini sebenarnya menjadi hal yang baik, tapi buruk juga untuk Kobe Bryant. Kobe sangat ingin membuktikan bahwa ia bisa menjadi juara dan meng-carry Lakers tanpa Shaq. Tapi di sisi lain, barisan pemain Lakers sangat-sangat buruk setelah bintang-bintangnya pergi. Dan ini adalah daftar pemain Lakers pada musim 2004-2005. Sekarang gue tanya ke kalian, berapa dari kalian yang tahu minimal 3 pemain atau lebih dari pemain-pemain ini? Atau kalian para fans baru NBA, ada yang cuma tahu Kobe Bryant? Mungkin kalian hanya mengenal Caron Butler, tapi di saat itu ia belum meledak menjadi seorang All-Star. Lalu ada Lamar Odom, yang juga masih menjadi cadangan yang biasa-biasa aja. Atau Vlade Divac, center yang membuat Kobe Bryant dibuang dalam tanda kutip ketika ia di draft di NBA. Namun Divac saat itu sudah tua dan ia cuma main 15 pertandingan musim itu. Alhasil, Kobe pun harus menjadi tumpuan utama scoring Lakers. Dan hal itu benar terjadi, di mana ia menaikkan rataan poinnya menjadi 27,6 points per game dari 24 points per game musim sebelumnya. Ia juga masuk All-Star dan All-NBA team. Tapi semua kehebatannya itu sia-sia, karena Lakers bahkan tidak masuk playoff dan finish di peringkat 11 wilayah barat. Jadi menurut kalian, apa yang harus dilakukan Kobe? Makin maruk lagi. Dan benar saja, musim 2005-2006, karena tidak ada perubahan drastis dari sisi barisan pemain Lakers, Kobe pun makin maruk lagi.
Hal itu berbuah di mana Kobe Bryant punya rataan 35,4 poin per game, tertinggi dari seluruh pemain musim itu. Musim ini juga musim di mana Kobe mencetak 81 poin satu pertandingan, terbanyak kedua sepanjang sejarah NBA. Namun hal itu sangat jauh dibanding rekan setimnya, di mana urutan kedua di Lakers adalah Lamar Odom yang tidak sampai setengahnya dengan rataan 14,8 poin per game saja. Tapi setidaknya, Lakers membaik dan finish di peringkat 7 akhir musim, dan bertemu tim perkasa Phoenix Suns yang dipimpin MVP Steve Nash. Dan tembakan menakjubkan yang di awal video kita saksikan pun terjadi. Lakers yang ada di peringkat 7 justru memimpin 3-1 dari Suns setelah tembakan itu. Namun di dua pertandingan selanjutnya, Lakers pun blunder. Bahkan saat di game 6, ketika Kobe Bryant mencetak 50 poin, Lakers tetap kalah. Dan di titik itu, banyak sekali orang yang menyalahkan Kobe karena ia dianggap terlalu maruk. Alhasil, mereka harus berada di pertandingan hidup mati. Dan kalau kalian melihat lebih dalam lagi mengenai pertandingan ini, kalian akan merasa sangat aneh. Di dua kuarter pertama, Kobe melakukan ini. Shot clock is down to 6. Bell on Bryant. Kobe with it. He's got 3 rebounds. He is 2 of 4 from the field. That's 16-4 for the Los Angeles Lakers. On the shot clock for Kobe Bryant. A long 3. Kobe pun panas dengan mencetak 23 poin di paruh pertama dan memasukkan 8 dari 13 tembakan. Namun Lakers masih tertinggal jauh 60-45. Fans pun meneriaki ini. Here's Kwame Brown at the free throw line. Dan saat di paruh kedua, terjadilah momen di mana Kobe pun malas main dan terlihat sudah nyerah duluan. Bahkan hal itu sempat ternotis oleh komentator seperti yang kita dengarkan di awal. Totalnya, Kobe Bryant hanya menembak 3 kali saja dan tidak ada yang masuk di kuarter kedua. Satu-satunya poin tambahan yang didapatkan Kobe hanyalah 1 free throw-nya. Di akhir pertandingan, Lakers dibantai 121-90. Dan ini alasan Kobe Bryant kenapa ia jadi sangat pasif di paruh kedua. Well, I mean, if we're going to get back in this type of a game, we have to have everybody contributing. Jadi Kobe berkata ia ingin pemain-pemain lain berkontribusi dan mencetak angka, jangan cuma dia. Bahkan mantan legenda NBA Charles Barkley pun mengejek-ngejek Kobe setelah itu. Why did Kobe Bryant take 3 shots in the second half? I think he was being very selfish. I think he stopped shooting because he wanted to say those guys didn't help me. Because normally if they had to get down by 20 points, he would try to take over. Setelah kata-kata Barkley ini, Kobe pun langsung marah besar, menelepon dan berkata-kata kasar ke Charles Barkley selama 3 jam beruntun. Hingga Kobe Bryant pun diundang ke acara Barkley dan menjelaskan semuanya. We're out there to try to win, so to label me as being selfish was something that I took up with Charles. At some point, you got to say, I got to take this game over, and I got to be aggressive. At least got to go down firing. We knew that the strategy was to get everybody involved because that affects the defensive end of the floor. Di situasi ini, Kobe Bryant sangat mirip dengan situasi Damian Lillard sekarang. Ia minta keluar karena tidak ada pemain yang bisa membantunya. Musim 2006-2007, lagi-lagi tidak ada perubahan besar dalam barisan pemain. Lakers lagi-lagi masuk playoff, namun dikalahkan lagi oleh Suns di ronde pertama. Hingga pada 2007, Kobe sudah meminta terang-terangan keluar dari Lakers menuju ke Chicago Bulls dalam sebuah siaran radio. Di titik ini, Kobe sangat dibenci banyak orang. Dan benar terbukti bahwa ia cuma bisa menang hanya karena Shaq dulunya. Namun kita tahu semua bahwa tak sampai setahun ia meminta keluar, Lakers pun mendapatkan Pau Gasol, melaju ke final 2008, dan menjadi back-to-back champion pada 2009 dan 2010. Namun bagaimana jadinya kalau semua narasi bahwa Kobe Bryant gak niat dan malas main di playoff game 7 ini ternyata salah. Ada sebuah video dari akun Johnny Arnett di mana ia berkata ia melihat setiap pertandingan Lakers di musim itu. Dan ia membuktikan bahwa ketika Kobe Bryant mencetak 35 poin atau lebih dalam satu pertandingan, rekor menang kalah Lakers adalah 13-15. Lebih banyak kalahnya. Tetapi ketika Kobe mencetak di bawah 35 poin, rekor menang kalah Lakers menjadi 15-3. Artinya hampir 80% menang. Jadi ketika Kobe mencetak lebih sedikit poin, tentu kontribusi rekan setimnya meningkat, dan hal itu berbuah kemenangan. Dan ternyata itulah yang dicoba Kobe dan pelatih Phil Jackson lakukan di game 7. Phil Jackson adalah pelatih yang sangat mengutamakan permainan tim, bukan individu. Ketika ia mengambil alih Bulls dan Michael Jordan pada musim 1989 dan menerapkan triangle offense yang memaksa Jordan menurunkan rataan poinnya, Bulls langsung juara 3 kali beruntun. Di 4 game pertama saat melawan Suns pada playoff 2006, Kobe mencetak rataan 23 poin per game saja, dan Lakers memimpin 3-1.
Namun saat game 5 dan 6 ketika Lakers kalah, Kobe mencetak rotaan 39,5 poin per game. Jadi sebenarnya di sini yang benar adalah Kobe Bryant. Gue setuju bahwa ia terlihat pasif karena ia ingin membuat rekan setimnya terlibat. Apesnya di game ini, rekan-rekannya juga busuk, di game 7 pula. Lalu game sebelumnya Kobe habis mencetak 50 poin dan kalah juga. Ditambah dengan rataan poin Kobe yang sudah terlalu tinggi mencapai 35 poin per game namun cuma finish posisi 7 regular season, membuat seakan-akan narasi bahwa Kobe malas main dan nyerah di pertandingan yang dijuluki Kobe Quit Game itu sangat valid. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Buat kalian yang mau bikin jersey tim, langsung aja cek Easy Sportswear. Gratis konsultasi desain dengan Illustrator berkelas, diproduksi dengan detail yang sangat tinggi, lengkap pakai 2 mesin press yang berbeda. Satu style cuma 150.000. Warna dan bahan dijamin yang terbaik. Nih buktinya. Nah, jadi udah terbukti kan kualitasnya, no tipu-tipu. Langsung aja cek Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.